Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Feby Andrian, Arika Rosadina, dan Pita Sekarpuri akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan adukan beton. Di sini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian adukan beton dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan pembuatan adukan beton dengan benar. Apa sih beton itu? Beton ialah campuran antara semen Portland, semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan campuran tambahan yang membentuk massa padat. Beton segar. Beton segar ialah campuran beton yang telah selesai diaduk hingga beberapa saat dan karakteristiknya tidak berubah atau masih plastis dan belum terjadi pengikatan. Kedua, ada beton keras. Beton keras ini ialah campuran beton yang telah mengeras. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Tentunya untuk melakukan prosedur pembuatan adukan beton, kita memerlukan alat-alat dan bahan-bahan. Di sini Ibu akan menyebutkan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, ada agregat halus atau yang biasa kita sebut pasir. Nah, biasanya ukuran pasir ini berukuran 5 mm atau kurang. Agregat kasar. Agregat kasar ini biasa juga kita sebut kerikil. Kerikil ini merupakan hasil batu pecah atau yang biasa berukuran 5 hingga 40 mm. Selanjutnya ada semen. Penggunaan semen untuk beton memiliki tipe yang berbeda-beda tergantung kebutuhan beton yang ingin dihasilkan. Selanjutnya, selain semen, kita memiliki air. Air sendiri memiliki pengaruh yang besar secara langsung terhadap kekuatan tekan beton. Lanjut, alat yang kita butuhkan ada pengaduk beton. Pengaduk beton ialah mesin pengaduk yang digerakkan dengan tenaga penggerak dan biasanya digunakan untuk mengaduk campuran beton. Selain pengaduk beton, ada juga ember semen. Ember semen ini gunanya untuk mengaduk campuran beton juga. Nah, bedanya ember semen ini dilakukan secara manual atau dengan tenaga manusia. Selanjutnya ada sendok semen. Sendok semen ini biasanya digunakan untuk memindahkan agregat halus, agregat kasar, semen ke dalam ember semen. Lanjut, kita akan membahas tentang prosedur pembuatan adukan beton. Yang pertama, takar bahan yang ingin digunakan. Takar semen, pasir, dan agregat dengan perbandingan 1:2:3 dan air. Yang kedua, masukkan bahan-bahan saat mesin sedang berputar. Masukkan agregat kasar dan sejumlah air adukan ke dalam mesin aduk. Kemudian, masukkan agregat halus dan semen serta seluruh sisa air adukan atau disesuaikan dengan tipe mesin pengaduk. Yang ketiga, beton harus diaduk sedemikian hingga tercapai penyebaran bahan yang merata dan semua hasil adukannya harus dikeluarkan sebelum mesin pengaduk diisi kembali. Tahap yang ketiga, yaitu lakukan pemeriksaan selam paling lama 5 menit setelah pengadukan. Yang keempat, bersihkan baja tulangan dari minyak dan lemak yang menempel. Yang kelima, keluarkan beton segar dari mesin pengaduk lalu angkut ke tempat pengecoran dengan peralatan. Nah, yang keenam ini tahap pengecoran. Corkan adukan beton dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, atur sedekat mungkin jarak antara awal tumpahan dari posisi tumpahan tersebut sedemikian rupa hingga tidak terjadi segregasi. Yang kedua, atur tingkat kecepatan pengecoran sedemikian agar seluruh adukan beton tetap dalam keadaan plastis, sehingga dapat mengisi dengan mudah ke seluruh acuan. Yang ketiga, atur pengecoran agar berlangsung secara terus-menerus dan hentikan pengecoran hanya pada batas penghentian yang telah ditentukan. Yang ketujuh, ada proses pemadatan. Padatkan beton dengan alat penggetar yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis pekerjaannya. Caranya sebagai berikut. Pertama, sesuaikan lama penggetaran dengan kekentalan beton, jenis, frekuensi, dan amplitudo dari alat penggetar sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuat alat penggetar. Yang kedua, masukkan pelan-pelan alat penggetar pada tiap jarak 500 mm secara tegak lurus dan jagalah sehingga jarak dari ujung batang penggetar dan cetakan tidak kurang dari 100 mm. Yang ketiga, tarik batang penggetar dari adukan apabila adukan mulai nampak mengkilap. Selanjutnya,
Tahap yang ke-8 yaitu rawat beton yang sudah dipadatkan agar tetap dalam kondisi lembab dengan salah satu cara yang akan Ibu sebutkan. Berikut caranya. Yang pertama, basahi permukaan bidang beton dengan penyiraman secara periodik dan terus-menerus. Yang kedua, tutup dengan lembaran plastik atau lembaran lain yang dapat mencegah penguapan air. Yang ketiga, semprot dan labur permukaan beton dengan bahan kimia pembentuk lapisan membran yang dapat mencegah penguapan air. Yang keempat, melakukan teknik perendaman. Sekian materi hari ini, semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, dan terima kasih atas partisipasinya anak-anak.